Sederhana sekali. Tapi kita ketemu arti yang luar biasa. Jadi, mengapa sejak Ishak diserahkan oleh Abraham dan Abraham tidak berbantah-bantah? Bahkan saat itu pun Bapa di surga mengizinkan dia melanggar hukum pernikahan. Apa itu? Tidak sehati dengan istri. Kenapa Papa diam? Karena Papa tahu. Kalau hari itu dia sehati dengan Sarah, bubar rencana itu. Sarah bisa enggak tahu nangis bahasa apa. Aku yang mengandung, aku melahirkan. Jangan macam-macam mengenai ini. Betul enggak? Dia enggak ngomong Sarah. Dia cuma bilang, "Mah, aku mau ke Gunung Moria untuk mempersembahkan korban." Dia enggak bilang kalau anak ini yang dikorbankan. Maka itu pada akhirnya, ini pengertian saya. Papa berkata gini, akhirnya Papa di surga segan sendiri pada Abraham. Wih, ternyata ini anakku ini betul-betul mau menyerahkan tanpa khawatir, tanpa apa. Maka itu saudara temukan hal apa yang sangat berharga dalam hidup saudara masing-masing. Karena setiap umur kita bertambah, yang berharga itu berubah. Ngerti kata ini? Betul nggak? Ngerti nggak kalimat ini? Ternyata umur kita bertambah, jenjang kita naik. Ternyata yang paling berharga itu berubah terus. Dan saya belajar itu. Kalau saya bukan hal yang berharga, saya sudah siapkan. Kalau Papa minta, aku serahkan. Enggak pernah saya tahan apapun juga. Kalau sampai ujian akhir suara-suara tiba juga, ada yang paling berharga serahkan. Percayalah, Papa berkata cukup sudah. Aku kenal engkau. Yusuf lebih hebat lagi. Berkali-kali dia mengalami ujian. Dan ujian terakhirnya adalah fitnaan istri Potifar itu. Habis. Maka itu saya sama berkata, untung Yusuf bukan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia itu dengan pejabat menjilatnya habis sudah. Betul tidak? Mau tersinggung lah, karena itu fakta. Nah, Potifar itu eselon 3. Kalau Yusuf orang Indonesia tidur ngisi pejabat, wah itu koneksi nggak main-main itu. Jawab iya atau tidak cepat. Ya itu koneksi yang hebat, nasibnya berubah. Tapi dia tolak. Karena dia tahu cara papaku bukan dengan cara ini. Maka itu ketika dia nolak dan dia masuk penjara. Dan penjaranya ngeri. Coba baca Mazmur 105 ayat yang ke 17-18. Tiap kali saya baca ayat itu saya bilang ini orang satu ini hebat saudara. Maka itu kalau saya ditanya banyak orang, siapa idola saya di perjanjian lama? Yusuf, saya bilang gitu. Itu idola saya. Saya tuh respect dengan dia, saya kagum dengan dia. Karena dia salah satu dari cuma 2 orang di perjanjian lama yang sampai mati nggak ada daftar dosa. Musa punya, Daud punya, Salomo lebih lagi. Wah banyak sudah. Tapi Yusuf nggak punya. Silakan. Ayo, bagaimana cara dia di penjara? Ayo cepat, yang lain. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka menyimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Ya, bayangkan. Gak cuma kaki yang dirantai, leher juga. Mau lari kemana? Tapi lihat 19. Dia menunggu dengan sabar. Bacakan 19. Sampai saat firman-Nya sudah genap. Sampai saatnya firman-Nya sudah genap dan janjinya membenarkan. Saya terharu baca ayat itu. Firman, dia percaya. Padahal Yesus belum datang. Berarti Yusuf sudah percaya kata sudah selesai. Maka tidak rileks di penjara. Dalam sumur pun dia rileks. Jadi budak pun dia rileks. Enggak panik. Coba kalau kita bisa maki-maki, mungkin kita bisa berkata ini. Tuhan, kalau tahu hidup putus upahnya penjara, lebih bagus berzina hari itu. Boleh gak kita berpikir seperti itu? Dia tuh. Kejadian 41 ayat 14. Apa model penjara Yusuf? Ngeri sekali sudah. Silakan yang lain baca gantian. Ayo. Bagaimana model penjara Yusuf? Dia bisa tahan. Ya. Dari tutupan dan iya. Saudara, kalau saudara baca bahasa Inggris ada kata dungeon. Nah, kata tutupan itu artinya ruang bawah tanah. Dan bentuknya seperti sumur. Narapidana yang terberat kejahatannya masuk ke situ.
Mesir punya 4 macam penjara. Musa kena yang keempat. Keempat itu buangan. Yang ketiga ini paling celaka, tutupan. Itu bawah tanah, tidak ada sinar matahari. Maka itu namanya tutupan. Lubang di bawah. Dan berdiri. Jadi selama di penjara, berak, tidur, kencing, berdiri. Sudah dalam tutupan. Kita ketemu di Mazmur tadi. Kaki dan lehernya dirantai seperti itu. Gila enggak? Dan dia enggak ngomel. Itu yang saya enggak bisa ngerti. Maka itu ketika dia sabar. Bahkan dia bisa nolong 2 temannya, bukan? Yang nasib mereka jauh lebih baik dari Yusuf. Dia bisa nasihati. Dia enggak ngomel, dia enggak sakit hati. Dia enggak ngumpat-ngumpat istri Potifar. Mudah-mudahan petirnya berkamu ya. Enggak begitu dia. Dia enggak dendam, enggak sakit hati juga kepada kakak-kakaknya yang masukkan dia ke sumur, jual dia jadi budak. Karena dia tahu sudah selesai. Dia hidup dalam kebenaran. Apapun. Mau beriman seperti itu. Jadi masalah itu enggak ada. Sebetulnya enggak ada masalah dalam hidup. Hanya kita aja yang kurang sabar. Segala sesuatu dibuat indah pada waktunya. Jangan tergesa-gesa. Kalau memang Tuhan nyuruh kita kawin umur 40, jangan dipaksa umur 18 kawin, celaka betul itu. Misalnya itu. Ya, bagaimana suatu tua gitu? Jangan takut, nenek Sarmo 90 masih bisa punya anak. Kok gak ada amin? Ya sudah. Berarti gak ada yang terlambat. Kalau kita mau percaya dia. Oke, itulah Tuhan kita dalam segala hal. Maka itu sudah selesai hidup itu enak. Tidurlah baik-baik. Gak usah tidur, mikir, melek lagi, merem lagi, gak tidur nanti itu. Karena khawatir terus, besok bagaimana. Ngapain? Dengan itu, orang-orang di sekitar kita bisa melihat hidup itu beda dengan mereka. Amen. Kenapa mereka bisa lihat kita beda dengan mereka? Karena konsep kita. Luar biasa. Maka itu untuk apa saja saudara, dalam hidup ini. Tuhan punya cara yang berbeda-beda untuk setiap kita. Kenali dia sebagai papa, kita anak-anaknya. Kalau kita mau hidup seperti itu, hidup ini menyenangkan. Ngerti semua tuh gak ngerti semua ini? Kok diam aja? Betul? Mau praktek mulai hari ini? Takut kalau diuji? Enggak, betul? Begitu kita ngomong, uji aku hari ini. Loh, kok gak amin lagi? Coba ya aku Tuhan. Selidikilah. Itu doa yang luar biasa. Dan dari hari ke hari kita akan lihat. Tuhan kita hebat. Tuhan memberkati.